Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro ya, libur-libur kita bikin video tips tentang mengelola uang di dunia saham teman-teman ya. Dan saya udah ngalamin semuanya teman-teman ya, fasenya. Makanya saya bikin video di sini untuk share pengalaman aja teman-teman ya. Teman-teman bisa terima atau enggak ya terserah kayak gitu ya. Kita hanya istilahnya itu sharing aja kayak gitu di sini teman-teman. Dan semoga aja bermanfaat ilmu ini. Oke, tips mengelola uang di dunia saham teman-teman. Nah, kita ngomong berdasarkan modal ya guys ya. Nah, awal modal saya itu sebenarnya 10 juta, berarti under 10 juta. Jadi bagi teman-teman yang modalnya itu under 20 juta, gimana sih kita ngelola portofolionya kayak gitu. Nah, kalau menurut saya teman-teman, kalau teman-teman modalnya itu di bawah 20 juta, ini termasuk modal kecil. Nah, teman-teman fokus ke kayak semacam trading singkat, yaitu PSJP ya, BPJS, beli pagi jual sore, atau beli sore jual pagi, atau kalau misalnya teman-teman jago ya trading seperti itu. Jadi mainnya yang singkat-singkat kalau di bawah 20 juta. Kenapa? Kalau modal kecil itu kita bisa masuk ke semua saham teman-teman. Saham segorengan apapun tuh bisa dimasukin. Karena kalau teman-teman modal 20 juta tentu aja kan belinya nggak langsung 20 juta di satu saham tentunya ya. Karena kita tetap sarankan pakai money management. Misalnya modal 20 juta, beli sahamnya 500 ribu, ya sejuta, kayak gitu. Jadi istilahnya kita itu nggak berjudi di saham. Jadi kalau misalnya teman-teman beli 500 ribu suatu saham, terus turun, nah kita masih punya banyak dana buat AVG down. Jadi ini meminimalisir kerugian teman-teman kalau pakai Jadi kalau modal di bawah 20 juta, ya mainnya yang pendek-pendek. Bisa dibilang BSJP, BPJS, atau trading, scalping seperti itu teman-teman ya. Oke, kita masuk ke modal yang kedua. Kalau teman-teman modalnya 20 sampai 300 juta, teman-teman itu udah mulai dibagi guys, ya portonya. Jadi kalau di bawah 20 juta, itu teman-teman cukup punya satu sekuritas aja. Nah, kalau udah 20 sampai 300 juta, apalagi udah ratusan juta gitu ya, 100 juta, 200 juta kayak gitu, teman-teman wajib bagi. Udah dibagi tuh duitnya. Punya beberapa sekuritas lah, 2 atau 3 atau 4. Dibagi aja kayak gitu. Dan ada yang buat scalping, tentu aja yang under 20 juta gitu ya, buat trading, scalping yang tadi di fase yang pertama gitu ya. Terus sisanya teman-teman main swing trading. Nah, ini udah main swing teman-teman di sini. Ya, jadi teman-teman udah beli saham-saham yang istilahnya lagi di lembah, yang kalau teman-teman gabung di STS rekomendasi gitu ya. Nah, teman-teman mulai ngambil menu-menu rekom swingnya. Kayak gitu. Tentu aja masih pakai juga ya untuk meminimalisir kerugian. Jadi kalau modalnya udah ratusan juta teman-teman, itu nggak semua saham bisa dimasukin. Ya, nggak semua saham itu bisa dimasukin. Contohnya kalau saham-saham yang transaksinya itu cuman 100 juta, 200 juta, itu kan nggak bisa kita masuk banyak ya. Kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya kalau udah seperti ini ya dibagi, sebagian besarnya tuh buat swing trading. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita masuk fase yang selanjutnya. Yaitu fase modal 300 sampai 1 miliar. Nah, kalau udah seperti ini, selain teman-teman tuh swing trading, ya, teman-teman juga harus dibagi lagi buat investasi, teman-teman, atau ngambil dividen lah, seperti itu. Misal nih, teman-teman modalnya udah 1M nih, udah banyak ya, 1M ya. Nah, kalau udah 1M berarti yang buat trading ada satu sekuritas gitu ya, isi 20 juta, kayak gitu, seperti di awal. Yang buat swing trading itu juga ada, misalnya diisi 400 gitu, 300 juta gitu. Nah, sisanya separohnya atau 500 jutanya teman-teman ya, itu dibelikan saham dengan dividen yang menarik. Nah, boleh 1, 2, atau 3 saham, boleh terserah. Itu dikhususkan di satu sekuritas teman-teman. Jadi buat trading satu sekuritas sendiri dibagi kecil, terus buat swing ya sendiri. Swing kita seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kayak gitu tuh swing. Nah, untuk yang ketiga, yang separuhnya tadi misalnya 500 juta atau 600 juta, itu teman-teman buat beli saham yang berdividen. Nah, banyak lah saham yang berdividen. Kita udah sering banget bahas kayak gitu ya. Nah, itu yang ini itu buat istilahnya itu safe haven-nya kita lah di situ, guys, di sini. Dan yang trading dan untuk swingnya itu buat nambahan penghasilan kayak gitu teman-teman ya. Jadi saran saya sih kayak gitu. Dan ini udah saya alamin. Nah, kita lanjut fase yang ketiga, teman-teman, yaitu modal di atas 1M. Nah, untuk modal di atas 1M, teman-teman ya, kalau menurut saya atau saran saya, itu teman-teman harus ada sebagian yang dikeluarin dari dunia saham. Nah, kalau di modal 300 sampai 1M, itu semuanya masih di saham ya.
Mau trading kek, mau swing kek, ya mau investasi kek, semua di saham masih. Ya, kayak gitu ya. Nah, kalau udah di atas 1M, 1M, 2M, 3M, 4M, dan seterusnya, teman-teman itu harus wajib keluar dari saham. Sebagiannya. Ya, mungkin di saham 1M, 2M. Nah, nanti kalau udah teman-teman udah banyak banget duitnya, itu teman-teman beli obligasi, sebagiannya beli sukuk. Ya, kayak gitu ya. Sukuk obligasi. Nah, saran saya seperti itu, teman-teman, atau reksadana pendapatan tetap. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman modalnya udah gede, ya di atas 1M misalnya. Nah, kalau teman-teman beli sukuk atau obligasi, itu kalau marketnya lagi crash, itu nggak akan ngaruh, guys. Nah, nggak akan ngaruh ya. Jadi, nyantai aja sebenarnya kalau misalnya marketnya lagi down nih, drop kayak bulan Maret, ya kayak bulan Maret, April kemarin, ya di Maret April tahun ini kan IHSG drop sempet minus 9%, 8% kayak gitu ya, market crash lah bahasa seperti itu. Nah, itu nggak akan ngaruh, guys. Sukuk, obligasi, ya itu nggak akan turun. Ya, stuck aja kayak gitu. Yang mempengaruhi naik turunnya sukuk atau obligasi itu dari kenaikan atau penurunan suku bunga. Nah, kemarin kan Bank Indonesia itu nurunin suku bunga 0,25 basis point. Itu sukuk atau obligasi naik 1-2%. Ya, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya suku bunganya naik, tentu aja sukuknya akan turun. Yang ngaruh itu cuma suku bunga. Tapi terlepas dari itu, naik turun harganya dari sukuk atau obligasi itu tiap tahun atau mungkin sebagian itu tiap 6 bulan. Setiap 6 bulan teman-teman akan dapat kupon ya yang bisa diambil. Ya lain-lain lah kuponnya. Kalau yang obligasi itu ada yang sampai 10%, 9%, 8%. Nah, kalau sukuk syariah itu 6% kayak gitu. Yes, jadi lain-lain. Nah, itu penting ya teman-teman. Kalau udah di atas 1M, teman-teman wajib ke diversifikasi ke sukuk atau obligasi. Nah, kalau teman-teman itu nggak suka yang digital, saham digital, sukuk juga digital kok, saya pengen yang nyata ya teman-teman, diversifikasi ke tanah atau ke emas kayak gitu ya. Tetap ada, guys, seperti itu kalau udah di atas 1 miliar kayak gitu, guys. Ya itu sih untuk saran saya teman-teman dengan berdasarkan modal ya. Semoga aja teman-teman segera nih dapat 1 miliar pertama. Kalau udah teman-teman punya dana nih atau RDN gitu ya, atau uang di atas 1M, itu enak, guys, serius. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.